Indonesia. Kelompok pemuda dari berbagai komunitas di Kabupaten Berau memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar upacara di Taman Pesona Alam Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur. Kelompok ini mendirikan kemah bersama dan acara ini mereka namai dengan sebutan Alam Bersuara. Maknanya adalah menyuarakan keresahan pemuda dengan diselingi nuansa kebudayaan. Kemah yang berlangsung 2 hari itu mereka isi dengan diskusi dan pelestarian alam. Di Alam Bersuara ini sebenarnya lebih menyatukan teman-teman komunitas baik dalam penggiat alam ataupun dari teman-teman komunitas musik dan seluruh komunitas sebenarnya untuk menjadikan ajang silaturahim serta memberikan ruang untuk memberikan tempat ya ibaratnya keresahan pada komunitas itu di mana teman-teman bisa menuangkannya di event ini. Dinas Pariwisata menilai kegiatan para pemuda ini sangat menarik. Selain mendorong potensi wisata, juga memberi dampak terhadap usaha kecil dan ekonomi kreatif di lokasi kemah. Menarik dan cukup memberikan apresiasi kepada kami karena ini kan mengangkat daripada perekonomian kreatif di Kabupaten Berau, karena kebetulan kami di bidang usaha jasa dan ekonomi kreatif adalah bagian dari pembinaan kami untuk mengkolaborasikan kepada teman-teman komunitas yang ada di Berau, yaitu komunitas ekonomi kreatif. Nah, di sini banyak sekali komunitas yang terlibat, itu kaitannya dengan mengangkat perekonomian untuk mendukung pariwisata Kabupaten Berau. Puncak kegiatan diisi dengan berbagai penampilan mulai tarian, pembacaan puisi, stand-up komedi, hingga musik tradisional dan modern. Sukses pada kegiatan, kelompok ini menjadikannya sebagai kalender tahunan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ada luka robekan di hatimu. Seperti inilah aksi murid-murid Sekolah Dasar Kristen Biji Sesawi Nunukan saat merayakan Bulan Bakti Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda. Perayaan yang digelar di aula sekolah itu diisi dengan menyanyi, menari, hingga berpuisi. Berbagai aksi ini ditampilkan para murid di hadapan orang tua dan guru sekolah. Kepala SDK Biji Sesawi Yohana G. Wikena menyatakan, ini merupakan strategi sekolah menumbuhkan semangat kebersamaan dan sikap nasionalisme. Untuk bisa tampil menarik, pelatihan diberikan selama 3 bulan. Kegiatannya Bulan Bahasa itu dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana anak-anak juga diajak untuk mencintai satu dengan yang lain dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi, cinta Indonesia. Bahasa ini anak-anak menampilkan yang terbaik dari diri mereka, termasuk juga segenap kemampuan yang sudah dipelajari selama 3 bulan belajar di SDK Biji Sesawi. Kemampuan mereka baik di dalam berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan juga termasuk berbahasa Mandarin. Menyaksikan aksi anak-anaknya, para orang tua mengaku senang. Kegiatan ini dinilai sebagai sarana mengasah kreasi sekaligus ajang tatap muka antar orang tua murid. Satu Tuhan Yang Maha Kuasa yang oleh apa? Nama saya
kegiatan ini sangat bagus untuk melatih anak-anak agar tetap bisa berkreasi, percaya diri untuk tampil di depan umum, dan mungkin sebagai hiburan juga buat ibu-ibu. Jadi bisa berkumpul, bisa saling mengenal satu sama lain. Iya. Satu hal yang Maha Kuasa yang oleh karena Para orang tua berharap kegiatan semacam ini bisa digelar di semua sekolah agar semangat kebersamaan dan sikap nasionalisme semakin melekat dalam pikiran generasi penerus bangsa. Amir Hamzah dan Devi Novelina melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Berau mencatat pendapatan asli daerah hingga triwulan ketiga mencapai 199,5 miliar rupiah. Jumlah ini berasal dari 4 sektor, yakni pajak, retribusi, pendapatan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Harlina menyatakan, pendapatan asli daerah secara umum sudah mencapai target yang diinginkan. Tadi yang sudah kami jelaskan Pak ya, mengenai realisasi PAD tadi ya, ada 4, 1 ya pajak, 2 retribusi, 3 pendapatan daerah kekayaan yang daerah yang dipisahkan ya, terus 4 lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan presentasinya kalau pajak 77%, retribusi 89%, pendapatan daerah kekayaan daerah yang dipisahkan itu sudah 70% ya. Terus lain-lain PAD yang sah itu sudah 84%. Nah, berdasarkan ini kita sudah melihat bahwa triwulan 3 ini sudah terpenuhi. Meski hasil kerja keras sudah terlihat, namun Bapenda masih memiliki 1 kuartal lagi dan diharapkan di akhir tahun 2023 target pendapatannya terlampaui. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sunatan massal ini berlangsung di Makobrimob Polda Kaltim. Tercatat lebih dari 200 anak yang disunat di tempat tersebut. Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto menyatakan, kegiatan ini bagian dari bakti sosial alumni Akabri tahun 1990. Ini mereka lakukan sebagai bentuk rasa terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang diberikan masyarakat. Ini kita bisa melihat inilah wujud bakti kita semua lulusan alumni 1990 yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan kemudian sudah mencapai beberapa tingkat wisata di dalam karirnya. Dan ini tentunya adalah wujud terima kasih kita kepada negara dan masyarakat karena sudah membuat kami jadi begini, membesarkan kami. Sehingga kami harus memberikan suatu dharma bakti kepada masyarakat. Baksos ini pun menjadi hari menggembirakan bagi petugas kebersihan. Mereka diundang di acara tersebut untuk menerima paket sembako. Tercatat 11.000 sembako yang dibagikan kepada penyapu jalanan dan warga tidak mampu. Semangat ya, bikin balik papan bersih. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Polda Kaltim, tenang ya. Sudah pernah dapat bantuan seperti ini sebelumnya, Mas? Belum, oke. Yang di jalanan pernah. Pernah ya? Ini baru pertama kalinya ya? Oke, baik.
alhamdulillah nggak bisa, darahnya basi. Melengkapi kegiatannya tersebut, alumni Akabri juga menggelar donor darah secara massal. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.